Nah, perjuangan gerakan non-blok itu dalam konteks PBB dan juga dalam konteks gerakan non-blok. Nah, dalam hal ini ada satu peristiwa penting yang sangat diingat oleh rakyat Bosnia, bahwasannya Presiden Soeharto pada tahun 95 itu mengadakan kunjungan ke kota Sarajevo, yang notabene waktu itu kota Sarajevo berada dalam pengepungan ketat dari tentara etnis Serbia. Kota Sarajevo dikepung tahun 92 sampai 95. Presiden Soeharto berkunjung tahun 95 bulan Maret dalam kapasitas sebagai ketua gerakan non-blok. Kunjungan tersebut dalam tanda petik bisa dikatakan sebagai kunjungan yang nekat dari seorang presiden, karena apa, situasi keamanan begitu sangat tidak kondusifnya, sehingga PBB sendiri tidak berani menjamin keamanan Presiden Soeharto. Tapi Presiden Soeharto dengan komitmen yang tinggi untuk mencari penyelesaian damai di Bosnia, tetap berjalan ke Sarajevo dan diterima oleh Presiden Alija Izetbegovic, di mana hal itu sedikit banyaknya telah memberikan semangat dalam upaya pencarian solusi damai di Bosnia. Presiden Soeharto pada waktu itu memberikan komitmen bahwasanya akan membangun sebuah masjid. Hal ini disebabkan karena apa? Karena rasa keprihatinan Presiden Soeharto bahwasanya banyak rumah ibadah itu hancur pada waktu itu. Jadi menurut info yang saya terima bahwasanya itu ada lebih kurang 1.000 bangunan baik masjid maupun bentuk-bentuk yang lain itu yang hancur oleh perbuatan pihak yang lain. Nah, kemudian namanya karena yang punya inisiatif Pak Harto, maka rencananya diberi nama Masjid Haji Muhammad Soeharto. Dan sebetulnya masjid ini sebetulnya merupakan gambaran dari partisipasi rakyat Indonesia untuk membantu Bosnia, karena dananya dari seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan berikutnya, Presiden B.J. Habibie mengubah nama masjid namanya menjadi Masjid Istiqlal, sama dengan Masjid Istiqlal di Jakarta, yang kebetulan sama-sama artinya adalah kemerdekaan. Jadi artinya Indonesia itu mendukung kemerdekaan dari rakyat Bosnia. Nah, kemudian yang ingin saya lanjutkan di sini bahwasannya Indonesia mengakui kemerdekaan Bosnia. Nah, kemerdekaan Bosnia tersebut dilakukan pada tanggal pengakuannya itu dilakukan pada tanggal 20 Mei ya 1922, kemudian diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatik, tapi karena waktu itu belum siap, kemudian dirangkap dari Budapest. Kemudian berikutnya ada SK Presiden Peraturan Presiden RI tahun 2009 mengenai pembukaan KBRI Sarajevo, dan pada tanggal yang keempatnya pada tanggal 29 Desember 2010 akhirnya KBRI Sarajevo terbentuk menjadi suatu KBRI yang berdiri sendiri. Nah, sekarang sebetulnya apa sih sebetulnya pentingnya membuka KBRI ya? Secara bilateral, Indonesia sudah menunjukkan kepada Bosnia bahwasannya Indonesia punya komitmen tinggi untuk kemerdekaan Bosnia. Indonesia siap mendekatkan hubungan bilateral, Indonesia mendekatkan hubungan ekonomi dengan pasar non tradisional, karena walaupun bagaimanapun juga Indonesia dalam menjual produknya tetap harus membuka diri kepada pasar-pasar yang non tradisional. Di sini saya sebutkan secara spesifik memperluas hubungan sektor-sektor lain, karena sebetulnya hubungan itu tidak hanya di sektor-sektor yang tadi ekonomi atau bilateral, tapi juga sektor lain. Yang kedua, regional. Di sini seperti saya katakan di atas, bahwasannya Yugoslavia itu terpecah menjadi 6 negara. Di sini Indonesia tetap hadir di Yugoslavia. Dalam konteks ini Bosnia, tapi sebetulnya Indonesia juga hadir juga di negara pecah di Yugoslavia yang lain, yaitu di Kroasia, di Beograd. Slovenia dirangkap dari KBRI Vina. Macedonia dirangkap juga dari Budapest. Sehingga dengan demikian sebetulnya Indonesia secara politis
itu tetap hadir di Yugoslavia. Yang berikutnya, yang kedua, ya di sini saya sebutkan bahwasanya membina hubungan dengan Regional Cooperation Council. Mengapa demikian? Karena RCC itu adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh EU, ya. Bagaimana untuk mengintegrasikan negara-negara di Eropa Tenggara dalam satu, dalam tanda petik, bendera. Bendera apa? Bendera European Union. Nah, sehingga dengan demikian, maka yang terjadi adalah wilayah-wilayah tersebut menjadi sphere of influence dari European Union. Artinya apa? Bahwasannya negara-negara tersebut diusahakan oleh European Union berada di bawah pengaruh European Union. Nah, dengan kita hadir di situ, kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi di situ, dan yang terutamanya adalah bahwasanya kita bisa tetap menjaga kepentingan Indonesia di situ bersama dan mengembangkan kerjasama dengan wilayah di situ. Yang terakhir, multilateral, bahwasanya Indonesia terus aktif dalam konteks multilateral. Kalau sebelumnya dalam konteks PBB, sekarang juga dalam konteks OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Jadi dari cerita singkat tadi itu, saya hanya ingin menyimpulkan bahwasannya hubungan Indonesia dengan Bosnia sekarang itu sebetulnya merupakan kelanjutan dari hubungan Indonesia dengan Yugoslavia pada masa Yugoslavia. Pembentukan KBRI Sarajevo seperti yang Anda lihat tadi, bahwasanya Indonesia aktif dalam proses untuk mewujudkan perdamaian di Bosnia, khususnya dengan aktifnya Indonesia sebagai ketua gerakan non-blok, baik di PBB, di gerakan non-blok itu sendiri, untuk menyelesaikan permasalahan di Bosnia. Nah, pembukaan KBRI Sarajevo juga menunjukkan adanya ikatan batin yang kuat antara Indonesia dengan Yugoslavia. Jadi kesimpulannya kira-kira begini, Pak. Jadi tahun 47 kita mengenal pertama kali diperkenalkannya politik luar negeri berbasis aktif, terus berjalan sampai Konferensi Asia Afrika, terus dibentuk gerakan non-blok tahun 61 di Beograd, di mana Presiden Soekarno dan Presiden Tito sebagai Presiden Yugoslavia termasuk tokoh-tokoh penting dari 5 tokoh penting dalam pembentukan gerakan non-blok. Terus gerakan non-blok itu berjalan sampai pada satu saat Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia menjadi ketua gerakan non-blok dan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam mencari perdamaian di Bosnia. Dan terus sampai terjadinya proses pembukaan KBRI. Bebas aktif di sini kalau Anda lihat bahwasannya walaupun di Yugoslavia itu terjadi sengketa antar etnis, tapi karena kita mempunyai politik bebas dan aktif, kita tidak mau ikut campur urusan dalam negeri. Ya, kita tidak mau ikut campur urusan dalam negeri, kita hanya berbicara bagaimana mencapai suatu kehidupan yang damai. Saya rasa mungkin itu secara singkatnya bahwasannya politik luar negeri bebas dan aktif itu adalah politik luar negeri yang tepat, yang cocok ya dalam konteks ini. Dan sebetulnya tadi juga sudah ada sedikit dari pendahulu saya, dari Pak Haryadi, mengenai politik luar negeri bebas dan aktif, karena proses bagaimana Indonesia dihargai oleh negara lain dengan politik bebas dan aktif itu tadi sudah dikatakan dengan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting 1 dan Jakarta Informal Meeting 2 di Jakarta untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Nah, di mana di situ kelihatan bahwasannya Presiden Soeharto atau Indonesia dalam hal ini sudah bisa berperan sebagai apa? Sebagai perantara yang jujur. Jadi orang-orang itu mau hadir di situ, mau hadir di Jakarta, mau hadir dengan suatu pertemuan yang dipimpin Presiden Soeharto, karena mereka keempat faksi ini yakin bahwa Indonesia itu adalah orang-orang, politik luar negeri Indonesia itu adalah politik yang jujur, tidak punya agenda tersembunyi. Agenda dari Indonesia waktu itu yang ingin disampaikan melalui Jakarta Informal Meeting adalah
yang penting kita damai di sana gitu. Karena kalau sudah damai di sana ya rakyat hidupnya tenang, tentram segala macam, wilayah Indochina tenang, tentram, dan utamanya wilayah Asia Tenggara juga tenang, tentram. Jadi di sini dengan contoh kasus tadi ya, Bosnia Herzegovina dan contoh kasus di Jakarta Informal Meeting dalam proses penyelesaian masalah Kamboja, kita lihat bahwasannya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif bisa diterima oleh negara lain. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Sutadi atas paparan materi yang telah disampaikan. Materinya sangat jelas dan tentunya menarik bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita telah memasuki sesi yang kedua, yaitu review atau ulasan buku diplomasi kisah diplomat Indonesia di mancanegara oleh reviewer. Adapun reviewer yang pertama akan memberikan ulasan adalah Bapak Dr. Alexander MSI. Namun demikian, sebelum beliau memberikan ulasan, saya terlebih dahulu akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Dr. Alexander MSI merupakan dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang ditugaskan di Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum pada program studi S2 Administrasi Publik dengan minat penelitian di bidang Dynamic and Collaborative Policy and Governance, Civil Society and Rural Development. Beliau merupakan dosen pengampu beberapa mata kuliah seperti pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan teori birokrasi. Pendidikan akademik S1 Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, S2 Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, dan S3 Administrasi Publik Universitas Pajajaran. Baik, demikian profil singkat Bapak Dr. Alexander. Sekarang kami sapa dulu Pak Alex. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang Pak Bobi. Terdengar dengan jelas ya Pak Bobi ya? Ya, terdengar jelas. Baik, kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Alexander untuk memberikan ulasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi untuk saudara adik saya, Bobi Mandala Putra, selaku moderator acara. Saya bahagia sekali ini, what distinguished speakers we have here today. Ada Pak Bagas, ada Pak Sutadi, ada Pak Hari, ada beberapa praktisi dari Kementerian Luar Negeri, juga beberapa akademisi dan saudara-saudari mahasiswa, khususnya mahasiswa, mahasiswi pengkaji ilmu kebijakan publik, ilmu administrasi publik, dan public affair, ya, public affair. Terima kasih ini atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengulas buku yang sangat baik sekali, Diplomasi Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara. Buku ini nanti akan saya ulas dalam dua perspektif. Pertama, perspektif edisional, dan yang kedua selanjutnya akan saya coba ulas dalam perspektif substansi atau substansial dari buku ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, secara edisional, buku yang baik ini merupakan karya bersama dari setidaknya 21 dengan terdiri dari 21 artikel dari beberapa penulis yang notabene merupakan diplomat atau mantan diplomat yang telah banyak berpengalaman dalam praktek-praktek diplomasi di dunia internasional mewakili Indonesia. Buku ini dieditori oleh Bapak Agus Riono, Pak Damansa Jumala, Pak Bagas Hapsoro, dan merupakan terbitan dari PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, dan terdiri dari, kalau edisi digital yang saya baca, ini 209 halaman. Dan ini merupakan edisi pertama tahun 2021, dan harapan kita bersama, ini edisi yang akan terus-menerus berkesinambungan, dan juga akan diperbaharui sesuai dengan konteks dan konten dinamika
diplomasi yang berkembang.